Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudayu Ramadhani. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview materi tentang mikrokontroler dan hal-hal mengenai mikrokontroler. Baik, yang pertama yaitu mikrokontroler. Pengertian dari mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip, IC, integrated circuit, dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Perangkat medis, pengendali jarak jauh, yang keempat mainan, dan mesin tentang bagian-bagian utamanya. Baik, di sini yang pertama ada CPU atau otak dari mikrokontroler. CPU ini penghubung ke semua komponen, dan di CPU juga ini tempat menerjemahkan kode. Yang kedua ada memori. Memori ini sama dengan penyimpanan mikroprosesor di mana berfungsi untuk menyimpan data. Ada port input, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrokontroler. Selanjutnya ada port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan peripheral lainnya, seperti port paralel. Selanjutnya ada analog to digital convert atau pengkonversi analog ke digital atau ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Selanjutnya ada digital to analog converter, pengkonversi digital ke analog. Selanjutnya ada DAC, melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Selanjutnya ada kontrol interupsi. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi. Baiknya ada blok fungsi khusus atau special functioning block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khususnya, misalnya yaitu sistem robotik. Bagian utama dari mikrokontroler. Mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Selanjutnya di sini ada kekurangan dari mikrokontroler. Yang pertama yaitu mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Yang kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Baik, masuk ke materi kedua yaitu hal-hal mengenai mikrokontroler. Di sini terdapat arsitektur dan instruksi. Di mana arsitektur ada memiliki sebuah databus yang dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Bagian instruksi yaitu memiliki lebih dari 80 instruksi. Memori ini terbagi atas 3, yaitu EEPROM. Itu digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kalau flash, ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibanding EEPROM di atas. Yang ketiga yaitu baterai backup static RAM, kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Selanjutnya ada file programming atau reprogramming, menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program, akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. Selanjutnya ada OTP, On-Time Programmable Microcontroller. OTP adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Yang pertama ada UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter, adalah adapter serial port, adapter untuk komunikasi serial asinkron. Selanjutnya ada SPI
Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. Selanjutnya ada SCI, Serial Communication Interface. Ada Analog to Digital Conversion. Dan ada komparator. Selanjutnya yaitu pengertian interupsi dan ada macam-macam interupsi. Yang pertama yaitu pengertian interupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Lanjut macam-macam. Yang pertama, maskable interupsi. Keuntungannya adalah kita dapat memastikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis. Selanjutnya ada vectored interrupt. Secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Selanjutnya mikrokontroler di sini ada 8051, 6805 atau Motorola. Yang selanjutnya ada PIS Microchip Z8. Baik, selanjutnya bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Di sini ada bahasa mesin dan bahasa assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembler atau assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Selanjutnya, compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, bekerja dengan cara menerjemahkan pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Selanjutnya yaitu ada alat bantu pengembangan. Di sini ada simulator. Fungsi dari simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Selanjutnya ada debugger resider. Menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasil pada komputer induknya atau PC. Selanjutnya ada emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Selanjutnya di sini ada mikrokontroler keluarga 8051. Fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 diantaranya adalah timer atau counter, XTAL1 dan XTAL2. Selanjutnya ada port paralel input dan output, yaitu ada port 0, port 1, port 2, dan port 3. Selanjutnya ada 5 sumber interrupt control logis. Integer 0 dan integer 1. Ini merupakan blok diagram 8051. Selanjutnya ada timer. 3 fungsi umum timer yaitu menghitung waktu antara 2 kejadian. Yang kedua, menghitung jumlah kejadian itu sendiri. Yang ketiga, membangkitkan baud rate untuk port serial. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.